Proses perkara ini di Barreskrim sampai saat ini sudah sekitar 3 tahun belum ada penyelesaian. Makanya kami berharap di sini pihak Barreskrim setuju untuk restoratif justice dan kami sangat berharap kasus robot trading Net 89 ini stop. Karena apa? Yang paling penting dalam kasus ini adalah pengembalian kerugian korban. Masih ingat dengan kasus robot trading Net 89 yang sempat viral beberapa waktu yang lalu? Berikut kabar terbarunya. Kasus dugaan investasi bodong robot trading Net 89 yang sempat menggemparkan Indonesia beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru. Setelah 3 tahun tak menemukan titik temu, pihak pelapor atau korban dan terlapor yang diwakili kuasa hukum masing-masing akhirnya sepakat berdamai atau restoratif justice. Kesepakatan ini terjadi di salah satu lokasi di Jakarta, pada Jumat 17 Januari 2025 yang dihadiri sejumlah kuasa hukum kedua belah pihak. Tanpa hadir Oni Asaat dari kantor hukum Asaat Murbantoro Sihombing Asociate, Ferry Yuli Irawan, C, SH, MH dari Central Partners dan Ferry Lesmana dari Bayangkara Abdi Perkasa Law Firm dan lainnya. Sementara dari pihak terlapor atau tersangka dihadiri sejumlah kuasa hukum antara lain dari Nathanael Manulang, Pasadeda Siregar dan Trimaha Eka Bangundari, Kantor Hukum Pasamaha Gerekan, Andi Anawawi dari kantor ANP Law Office, Ekuision Billy Siagian dan Selamat Tambunan dari kantor JST Law Office serta Heri Yap dari kantor Hairiez Partners. Saya Heri Yap, mewakili para tersangka, terlapor dan juga salah satu kuasa hukum pelapor. Jadi kita hari ini ada inisiatif untuk melakukan pertemuan antara para pelapor, para tersangka, dan yang hadir juga itu ada dari pihak penyelenggara, yaitu adalah PT SMI. Hari ini kami duduk bareng bersama untuk menyampaikan mufakat yang baik sesuai dengan simbolis Pancasila kita ya. Kita duduk baik, silaturahmi baik-baik untuk mencapai kesejahteraan lah buat para korban. Jadi kita duduk bersama untuk mencapai satu titik, yaitu adalah titik di mana kami sepakat untuk melakukan restoratif justice sesuai dengan permintaan Bapak Kapolri kita, Bapak Kejaksaan Agung kita, bahwa apapun hal perkara yang bisa dilakukan dengan restoratif justice itu didukung oleh pemerintah. Jadi kami beranggapan bahwa pertemuan hari ini kami bisa mencoba untuk melakukan itu. Teknisnya seperti apa ya sedang kami lakukan, seperti itu. Sore, jadi kami dari kantor hukum Pasamaha dan rekan. Dalam perkara ini kami mewakili Andreas Andrianto, Losemhi Samuel, PT SMI, Michelle, Alwin Aliwarga, Ansori, Jacob. Jadi pada intinya dalam pertemuan hari ini kami sepakat bahwa dari kami bersedia untuk menyelesaikan perkara yang ada di Barreskrim melalui restoratif justice. Dan hari ini juga hadir para tersangka yang lain dan juga sudah disetujui oleh para korban dari 15 LP yang diwakili oleh beberapa paguyuban. Dan kami berharap perkara ini dapat diselesaikan melalui restoratif justice. Terima kasih. Saya Andi Nawawi, kuasa hukum dari Arga Rizkian. Pada prinsipnya klien saya setuju untuk adanya kesepakatan RJ antara korban, pelapor, dan para kuasa hukum terlapor. Selamat sore, kami dari tim kuasa hukumnya Reja Paten atau Reja Sarhani, saya sendiri Ekusin Billy Siagian dan rekan saya Selamat Tambunan, ya, kami menginisiasi bahwasanya ada agenda untuk terkait restoratif justice dari kami terlapor dan pelapor. Maka kami dari tim kuasa hukumnya Reja Paten menyetujui bahwasanya semoga agenda ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Menunjuk pada pertemuan pada sore hari ini, pada prinsipnya dalam
perkara Net 89 yang sudah berlangsung cukup lama, kalau kami dari semula sih bagaimana menyelesaikan ini secara restoratif. Itu dari awal kami sudah konsep. Namun karena keadaan, konsep tersebut tidak jalan. Sehingga hari ini ada inisiatif dari para korban, bagaimana supaya perkara ini diselesaikan di luar meja hijau. Ya kami sebagai kuasa hukumnya tersangka atas nama Reza Saradi atau Reza Paten, tentu menyambut apa yang terbaik buat klien kami, meskipun kami merasa bahwa Reza tidak pernah melakukan kesalahan itu. Tetapi atas nama keadilan, kami sependapat. Tinggal nanti mekanismenya seperti apa, mudah-mudahan diterima oleh institusi kepolisian atau institusi lainnya. Ya kami positif aja. Seperti apa polanya, bagaimana cara merestitusinya, dengan lembaga mana, ya kami sebagai kuasa hukum tersangka Reza Paten siap-siap saja. Jangankan untuk itu, di persidangan kami hakul siap, sangat siap, karena kami akan buktikan bahwa Reza tidak bersalah. Tetapi kalau ada jalan tengah, bagaimana ini supaya selesai, tidak menambah kerugian daripada korban, ya kami setuju-setuju saja. Yang penting hak klien kami jangan sampai dikebiri. Mungkin itu statement terakhir dari kami. Saya Ferry, perwakilan dari salah satu LP dari 15 LP yang tergabung di sini. Jadi hari ini pertemuan kita itu sebenarnya mempertemukan 15 laporan polisi yang ada di Bareskrim dengan terlapor juga, lawyer-lawyer terlapor atau tersangka yang jumlahnya mungkin ada 4 seluruhannya. Jadi kita ini duduk bersama untuk menyatakan bahwa kita ini siap untuk melakukan restoratif justice atau perdamaian. Jadi mulai dari hari ini, karena kita sudah mendeklarasikan bahwa kita akan berdamai, kita akan melakukan proses-proses selanjutnya dengan sesuai dengan prosedurnya, dan ya semoga bisa terlaksana dengan baik. Ini berharap kasus robot trading Net 89 ini stop. Karena apa? Yang paling penting dalam kasus ini adalah pengembalian kerugian korban. Nah, pengembalian kerugian korban mungkin saja tidak 100% tercover, tetapi ada niat baik daripada para tersangka dan pemilik robot trading Net 89 ini untuk menyelesaikan secara bersama-sama, secara kekeluargaan. Jadi penyelesaian ini penyelesaian di luar pengadilan. Ya, saya rasa itu ya. Jadi saya pikir kalau ditanyakan para korban, pasti korban merasa lebih senang dengan keadaan gini. Karena apa? Karena merasa bahwa ini kan kami ini sudah 3 tahun loh berkutat dalam masalah ini, tapi belum ada penyelesaian. Baik dari pihak instansi kepolisian, belum ada tanda-tanda jelas kapan bisa selesai. Kalau sudah dari kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, kan itu memakan waktu lama. Dengan pertemuan kami ini semua ini bisa mempercepat prosesnya itu di luar pengadilan. Karena itu juga di KUHP, di undang-undang juga membolehkan. Ya. Saya pikir itu SHMH dari Central and Partners mewakili 130 korban dalam perkara Net 89 di Bareskrim pelaporannya. Pada intinya, saya setuju dengan restoratif justice yang diadakan pada saat ini antara pelapor dan terlapor. Semuanya clear sore ini, dan kami harap pihak Bareskrim menyetujui restoratif justice kami agar para korban terakomodir mengenai kerugiannya. Perkara ini di Bareskrim sampai saat ini sudah sekitar 3 tahun belum ada penyelesaian. Makanya kami berharap di sini pihak Bareskrim setuju untuk restoratif justice, dan kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak Bareskrim, terutama dari pihak Dirti Pedeksus Pak Helvi. Saya berharap permohonan RJ ini bisa diakomodir.